Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way to Education. Di video kali ini kita akan membahas materi limit fungsi aljabar. Namun sebelum kita membahas pengertian limit fungsi aljabar, kita harus ingat dulu materi prasyaratnya, yaitu materi fungsi aljabar yang sudah dipelajari waktu kelas 10. Materi prasyarat yang pertama yaitu jenis-jenis fungsi. Pada fungsi aljabar, untuk simbol fx ini kan sama dengan y ya, atau fx itu nama lainnya y. Adapun untuk jenis-jenis fungsi, yang pertama kita ingat-ingat lagi nih, ada yang namanya fungsi konstan. Fungsi konstan ini punya bentuk umum seperti ini. Fx sama dengan c. Contoh, fx sama dengan 5. Konstanta, fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini kalau misalnya kita mau tahu bentuknya, biasanya kan kita gambar di koordinat kartesius ya. Kalau misalnya kita mau gambar untuk pada fungsi itu, kita harus tentukan dulu anggota domainnya dan anggota range-nya ya, atau pasangan x-nya. Biasanya kalau kita gambar, kita pakai tabel bantu x-y. Kalau domainnya tidak ditentukan, bisa kita untuk menggambarnya itu kan kita bisa ambil sampel. Ya, misalnya kita ambil x-nya 1. Nah, untuk x-nya 1 ini kita nanti proses ke rumus fungsi ini. Nah, ketika x-nya 1 nanti mempunyai nilai fungsi. Si y ini atau fx ini dia adalah nilai fungsinya nanti. Ya, berarti kalau misalnya 1 di sini sama dengan 5 ya, maka nanti nilai y-nya 5. Nah, kalau misalnya kita ambil x-nya itu 2 kita proses ke rumus kan, x-nya 2, maka y-nya tetap 5. Kalau kita ambil x-nya 3, maka nilai y-nya juga 5. 4 juga 5, 5 juga 5, dan seterusnya ya, 5 terus, 5, 5, 5, 5. Nah, ini berarti bentuk fungsi konstan. Kalau kita mau gambar di kartesius, ini sumbu x, ini sumbu y, ini ya, ini 0. Nah, untuk fungsi konstan fx sama dengan 5, berarti di sini pasangan-pasangan x-nya 1 nilainya 5. Untuk x sama dengan 1, nilai fungsinya 5. Kita ketahui 5 ini adalah nilai fungsinya. Nah, di sini 2. Artinya x-nya 2, maka nanti nilai fungsinya juga 5. Ketika x-nya 3, nilai fungsinya juga 5. Begitupun 4, 5, 5, 5, dan seterusnya 5. Nah, maka jelas ya bentuk kurvanya seperti ini. Ya, konstan, nilainya 5. Nah, untuk x sama dengan 1 nilai fungsinya 5 ini bisa kita tulis f1 nilai fungsinya 5. Nah, 5 ini adalah sebagai nilai fungsi atau nilai di sumbu y ketika x-nya sama dengan 1. Kita bisa pahami juga nih bahwa untuk x sama dengan 2, nilai fungsinya itu 5. Ketika nilai x-nya 3, nilai fungsinya juga 5. Nah, nanti ada nilai fungsi, ada nilai limit gitu ya. Jadi pahami dulu bahwa nilai fungsi itu nilai di sumbu y ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita punya jenis fungsi, yaitu fungsi identitas. Nah, untuk fungsi identitas bentuk umumnya fx sama dengan x. Nah, contoh, misalnya kita punya fx sama dengan x ya, karena fx itu difungsi sama dengan y, bolehlah y sama dengan x. Artinya y-nya sama dengan x-nya, x sama dengan y-nya gitu ya. Kalau misalnya kita gambar, setiap gambar fungsi itu kita bisa buat tabel bantunya ya. Kita buat tabel bantu. Kita mau tahu bentuk kurvanya, misalnya kita ambil sampel x-nya 1. Nah, x-nya 1, berarti nanti y-nya juga 1 ya. Oke, kemudian misalnya x-nya 2. Proses ke rumus, x-nya 2, y-nya juga 2. Kemudian jika kita ambil x-nya 3. X-nya 3 berarti nanti y-nya juga 3. Ya, kalau 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 gitu ya. Itu fungsi identitas. Cukup lah ya sampelnya, misalnya x-nya kita ambil 1, 2, 3. Nah, kalau kita mau tahu bentuknya, berarti kalau misalnya x-nya 1, y-nya 1, berarti koordinatnya 1,1. 1,1 di sini kan. Kemudian 2,2 sini. 3,3 di sini. Nah, ini kurvanya kalau digambar, ternyata dia adalah memotong sumbu x dan sumbu y bagi 2 gini nih. Seperti ini nih kurvanya. Kurva y sama dengan x. Nah, kalau ini tadi kurva y sama dengan 5 ya. Begini. Nah, ini artinya setiap titik pada kurva punya nilai x dan nilai y kan ya. Ketika nilai x-nya 1, di sini terlihat
bahwa nilai fungsinya adalah 1. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Untuk fungsi fx sama dengan x, ketika x-nya itu 1, di sini nilai fungsinya adalah 1. Nah, ini adalah nilai fungsi. Nah, kemudian ketika x-nya 2, nilai fungsinya 2, bisa kita tulis f2 nilainya 2. Ketika nilai x-nya 3, maka nilai fungsinya 3. Kita tulis f3 nilainya 3. Seperti ini. Kemudian selanjutnya jenis yang ketiga, kita punya fungsi linear. Ya, untuk bentuk umum fungsi linear itu fx sama dengan ax plus b. Karena fx ini di fungsi itu sama dengan y ya, kadang ditulisnya y sama dengan ax plus b, atau y sama dengan mx plus c, mungkin pada persamaan linear. Ini a, ini m, ini b, ini c, ini maksudnya sama, ini konstanta, ini koefisien x. Nah, untuk fungsi linear itu. Contoh, misalkan kita punya rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, ini adalah bentuk rumus fungsi linear ax plus b. Fungsi linear ini kurvanya garis lurus yang punya kemiringan tertentu ya. Kalau kita mau gambar biasanya kan kita bisa pakai tabel bantu ya. Kayak tabel bantu, tabel xy. Karena x-nya di sini domainnya tidak ditentukan, mungkin kita bisa ambil sampel. Misalnya untuk x-nya 1 nanti nilai y-nya berapa, nilai fungsinya berapa. Ketika x-nya 1, berarti 1 ini kita proses ke rumus kan. Bisa kita tulis ketika x-nya 1 itu menjadi f1 gitu ya. X-nya 1, berarti 2 kali 1 kan. 2 tambah 1, 3. Berarti f1 2 dikali 1 tambah 1. Nilai fungsinya 3. Ketika x-nya 1, nilai fungsinya 3. Ketika x-nya 1, nilai fungsinya 3. Seperti ini. Misalnya kita ambil x-nya 2. Bisa kita tulis f2. Berarti 2 kali 2 tambah 1. X-nya jadi 2 kan? Berarti 2 dikali 2 tambah 1. Berarti nilainya adalah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi ketika x-nya 2, nilai fungsinya 5. Berarti ketika x-nya 2, nilai fungsinya 5. Kemudian misalnya kita ambil x-nya 3. Sama aja ya, ketika x-nya 3, berarti kita bisa tulis f3. Berarti proses x-nya ke rumusnya ini 2x plus 1. Jadi 2 dikali 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Oke, ketika x-nya 3, ternyata nilai fungsinya 7. Berarti di sini 7. Kita bisa gambar ya. Perhatikan di sini. Ketika x-nya 1, nilai fungsinya 3. X-nya 1, nilai fungsinya 3. Di sini ya titiknya. Kemudian ketika nilai x-nya 2, nilai fungsinya 5. 2, 5. Di sini titiknya. Kemudian ketika nilai x-nya 3, nilai fungsinya 7 ya. 3,7. Ini. Nah, kita tarik garis. Nah, seperti ini kurvanya. Ketika x-nya 1, nilai fungsinya 3. Ketika x-nya 2, nilai fungsinya 5. Ketika x-nya 3, nilai fungsinya 7. Ini fungsi linear fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian untuk fungsi linear ini kan ada dua cara untuk menggambar kurvanya kan. Kalau misalnya kita pakai tabel bantu, ini biasanya disebut cara daftar atau cara tabel. Kalau misalnya yang kedua, ada yang dikenal dengan istilah cara matematis. Kalau misalnya pakai cara matematis, nah kita kan punya fx sama dengan 2x plus 1. Ya, katakanlah karena fx itu sama dengan y, kita bisa tulis y sama dengan 2x plus 1. Kita bisa tentukan titik potong di sumbu x dan sumbu y ya. Kalau misalnya untuk titik potong di sumbu y, berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Gitu kan? X-nya 0, berarti y-nya 2 kali 0 tambah 1. Berarti y-nya 1. Kemudian untuk titik potong di sumbu x, y-nya yang 0. Y-nya 0, maka x-nya berapa? Kalau y-nya 0, maka x-nya berarti negatif 1/2. Nah, kita peroleh titik potong di sumbu y 0,1, kemudian titik potong di sumbu x negatif setengah, 0. Baru kita gambar 0,1 di sini berarti ya. Terus negatif setengah, 0 berarti di sini negatif setengah, 0. Baru kita tarik garis. Ini garis fx sama dengan 2x plus 1. Mungkin kalau kalian dulu bertanya-tanya, kok kalau ngegambar grafik kadang-kadang pakai tabel seperti ini, kadang-kadang ditentukan titik potong di sumbu x dan sumbu y, ya sama aja ya kalau tujuannya untuk menggambar grafik. Jadi kalau untuk yang fungsi linear ini ada dua cara ya, bisa secara daftar atau secara matematis. Gitu. Yang penting kita tahu bentuk kurvanya. Ya, oh kalau fungsi konstan itu garis lurus juga dia. Fungsi identitas juga garis lurus ya. Fungsi linear juga garis lurus. Tapi punya
bawah 5 ya, berarti si koefisien X-nya itu kan gradien 0X, gradiennya 0 berarti kemiringannya 0. Kalau ini kemiringannya 1 berarti kemiringannya di sini kan 1X tambah C gitu kan, C-nya 0, kebalikannya 1. Ini kemiringannya berapa? Ini kemiringannya 2 berarti kan, jadi sama dengan MX plus C, M-nya 2 gitu kan. Nah kemiringan 2 nya tuh kayak gini, sama-sama garis lurus semuanya ya. Oke, selanjutnya yang keempat kita masih punya jenis fungsi yang lainnya. Yang keempat kita punya jenis fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat di sini jenisnya parabola ya, fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat parabola fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umumnya. Contohnya fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah ini adalah jenis fungsi kuadrat. Untuk di fungsi kuadrat juga sama ya. Ada dua cara menggambar kurvanya. Bisa menggunakan cara daftar, yaitu pakai tabel XY ini, diambil sampel, domain dan range-nya, kemudian digambar grafik, atau bisa menggunakan secara matematis. Mungkin kalian masih ingat, pertama cek karakteristik parabola, terus kita tentukan A-nya. Kalau A-nya ini positif berarti parabolanya terbuka ke atas, kalau A-nya ini negatif berarti parabola terbuka ke bawah. Terus kita cari diskriminan. Diskriminan itu karakteristik untuk menentukan kurvanya itu memotong sumbu X di 2 titik, menyinggung sumbu X di 1 titik, atau melayang gitu ya. Terus kita tentukan titik puncaknya, XE, YE, titik ekstrim ya. XE-nya min B per 2A, YE-nya min D per 4A kayak gitu. Terus nanti udah ditentukan titik ekstrimnya, nanti kita cari titik bantu yang lain baru itu digambar ya. Kalau untuk fungsi kuadrat misalnya kurvanya berupa parabola gini ya, atau ke atas kayak gitu. Nah, di sini saya nggak gambarkan detail karena kita cuma harus paham aja nih. Oh, ini ketika X-nya 1 nilai fungsi itu di mana gitu. Dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian ada juga yang kelima. Yang kelima jenis fungsi rasional. Nah, kalau untuk fungsi rasional ini salah satu bentuk umumnya AX plus B per CX plus D. Ya sebenarnya ada banyak bentuk umum ya. Yang sudah kita pelajari dulu yang kelas 10 itu yang bentuk AX plus B per CX plus D. Untuk fungsi rasional ini nanti punya yang namanya asimptot tegak, asimptot datar, asimptot miring gitu ya. Fungsi rasional itu namanya fungsi pecah. Kurvanya biasanya ada dua bagian gitu. Contohnya kayak gini. Nah kemudian ada juga yang dikenal dengan istilah fungsi irasional. Kita juga pernah bahas ya di video sebelumnya tentang fungsi irasional ini. Cara menggambarnya sama ya. Mau fungsi rasional juga sama, semua fungsi bisa secara tabel atau secara daftar dan secara matematis ya. Untuk fungsi rasional ini bentuk umumnya salah satunya misalnya akar dx gitu. Contohnya misalnya kurvanya kayak gini. Itu kurvanya setengah parabola kayak gini. Ini jenis fungsi irasional. Nah, inilah jenis-jenis fungsi yang merupakan salah satu materi prasyarat untuk memahami limit fungsi aljabar. Selanjutnya kita akan bahas pengertian limit fungsi aljabar. Ya, ingat lagi yang tadi ya, bahwa pada fungsi, misalkan kita punya fungsi linier tadi 2x plus 1, kita kenal istilah nilai fungsi ya untuk x tertentu. Misalkan untuk x sama dengan 3 misalnya ya, maka nilai fungsinya kita bisa tulis f3. Kemudian 3 ini kita proses ke rumus menjadi 2 dikali 3 tambah 1. Berarti 2 kali 3 6 tambah 1 7. Nah, inilah yang disebut dengan nilai fungsi. Nilai fungsinya adalah 7. Pada limit fungsi aljabar ada sebuah simbol seperti ini. Lim fx x panah c sama dengan L. Simbol ini dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati c adalah L. Limit fungsi fx untuk x mendekati c adalah L. Fx di sini adalah jenis fungsi. Nah, si fx ini bentuknya bisa macam-macam bentuk fungsi kan. Fungsi jenisnya ada macam-macam. Bisa fungsi konstan, bisa fungsi identitas, bisa fungsi linier, bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi rasional, bisa fungsi irasional gitu. Sedangkan untuk x mendekati c, nah x mendekati c ini berarti nilai x di fungsi itu kan ini ya 3. Misalnya untuk x sama dengan 3. Kalau di sini x mendekati c
adalah L. Nah, L ini adalah nilai limit yang nanti kita harus tentukan nilainya berapa, kita hitung. Nanti berarti ada istilah nilai fungsi, ada istilah nilai limit. Ya, kalau misalnya simbol ini fx nih kita ambil samakan dengan fungsi linear ini, fx sama dengan 2x+1, berarti kita bisa ambil contoh limit, karena ini fx ya, kita ambil misalnya fungsinya 2x+1, ini fungsi linear. Kalau di sini x-nya sama dengan 3, berarti kalau di sini x-nya mendekati 3. Nanti nilai limitnya berapa? Ini yang dicari oleh kita. Oke. Kita pahami tadi ketika pada fungsi x-nya sama dengan 3, makanya jadi f3, nilai fungsinya 7. Kalau pada limit, nilai x-nya ini disimpannya di sini, di bawah simbol lim ini. X-nya bukan 3, mendekati 3, kan beda ya. X sama dengan 3 dengan X mendekati 3. Ya, coba kita pahami dulu X mendekati 3 itu apa? Nah, berarti kita harus pahami dulu arti X mendekati 3. Kita harus pahami dulu X mendekati 3 itu artinya apa? Mungkin kita bisa gambarkan di garis bilangan ya. Untuk X mendekati 3, misalnya 3 di tengah-tengah nih. X mendekati 3, berarti angkanya berapa nih? Coba kita lihat di garis bilangan. Angka yang dekat ke 3, di sini mungkin yang dekat kita ambil 3, misalnya di kiri ada 2 ya. Tapi di kanan juga ada yang dekat ke 3, yaitu 4. Ya. Kalau pada limit 3 ke 2 dengan 3 ke 4 itu padahal kan cuma beda 1 digit ya. Tapi kalau di limit ini dikatakannya sangat jauh, 3 ke 2 dengan 3 ke 4. Kenapa? Karena mungkin yang lebih dekat lagi ada nilai 2,5 ya, atau 2,5. Berarti 2, kalau tadi dikatakan 2 itu terdekat ke 3, ternyata ada 2,5 yang lebih dekat ke 3. Bahkan selain 2,5 juga ada 2,6 yang lebih dekat. 2,7, 2,8, 2,9. Ya, berarti yang paling dekat apakah 2,9? Ya belum tentu juga itu yang paling dekat. Karena mungkin yang lebih dekat lagi ada 2,99. Ya, tapi 2,99 juga itu belum tentu lebih dekat. Bisa saja yang lebih dekat 2,9999999 gitu. Setelah 2,9999999 juga mungkin ada yang lebih dekat lagi ke 3, hampir ke 3 mendekati. Ya, yang namanya X mendekati 3 itu berarti gini. Hampir ke 3, dekat ke 3, tapi tidak sama dengan 3. Kalau sama dengan 3 ya jelas di fungsi X-nya sama dengan 3, nanti nilai fungsinya itu 7. Nah, jadi berapa dong X mendekati 3 itu? Karena kita bingung ya yang paling dekat itu yang mana gitu ya. Maka di limit itu diistilahkan X mendekati 3, yaitu 2,99999999999 mungkin kalau kita tentukan nilainya. Tapi itu juga masih ada yang lebih dekat lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu. Tapi ya, kalau misalnya yang tadi dikatakan 2,9999999 itu dekat ke 3, gimana kalau yang mendekatinya arahnya dari kiri? Ada kan? Misalnya 4 dekat. Ternyata kan 3,5 itu lebih dekat lagi. 3,4, 3,3, 3,2, 3,1, 3,001, 3,00001, 3,0000001, 3,0000001. Itu kan masih dekat juga ke 3. Oh, berarti untuk X mendekati 3 itu bisa ada 2 arah ya. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Misalkan kita ambil angka yang mendekati 3 dari kiri, misalnya 2,9999999. Kemudian untuk X mendekati 3 dari kanan juga ada 3,0000001 gitu. Berarti ada dua nilai untuk X mendekati 3 itu. Nah, makanya gimana dong kalau misalnya ada 2 angka? Nah, di limit itu diistilahkan untuk X mendekati 3 dari kiri itu X panah 3 pangkat negatif. Ini artinya X mendekati 3 dari kiri. Kalau misalnya kita ambil satu aja angka yang mendekati 3 dari kiri, misalnya 2,9999, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk X mendekati 3 dari kanan, biasa disebut X panah 3 pangkat positif. Gitu. Jadi ada 2 nilai untuk X mendekati 3, dari kiri dan dari kanan. Sedangkan kalau misalnya nggak ada plus nggak ada min, X mendekati 3 saja, ini ya, ini berarti X mendekati 3 dari kiri dan dari kanan. Gitu. Nanti akibatnya akan ada istilah limit kiri dan limit kanan.
Nah, selanjutnya nanti akan dikenal istilah limit kiri dan limit kanan. Oke, untuk limit kiri, untuk fungsi 2x plus 1 ditulis limit 2x plus 1 untuk x mendekati 3 dari kiri. Nah, ini adalah limit kiri. Ya, untuk limit kirinya nanti ditentukan nilainya sekian. Sedangkan untuk limit kanan berarti x-nya mendekati 3 dari kanan. Berarti limit kanan ditulis limit x mendekati 3 dari kanan, fungsinya 2x plus 1. Nanti juga punya nilai. Sedangkan untuk limit yang tidak ada plus minusnya untuk x-nya, x mendekati 3-nya ini, itu berarti limit kiri dan limit kanan. Jika nanti terjadi limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi tersebut punya limit. Tetapi jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka tidak punya nilai limit. Nah, seperti ini. Oke, saya kasih contoh. 1. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. A. Gambarkan grafik fungsi fx untuk x mendekati 2. B. Tentukan limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri dan limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan. C. Jika ada, tentukan limit fx untuk x mendekati 2. Nanti kita gunakan pemahaman ini ya. Oke, yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Yang A kita jawab, gambarkan grafik fungsi fx untuk x mendekati 2. Berarti untuk A ini kita harus gambarkan fungsi fx untuk x mendekati 2, kita tulis dalam bentuk limit. Kalau misalnya x-nya sama dengan 2, kita gambarkannya di fungsi x sama dengan 2. Ya, kalau ini x-nya mendekati 2. Kalau misalnya mendekati C, kita gunakan simbol ini. Berarti kita akan gambarkan limit fungsi fx-nya adalah 2x plus 1, x-nya mendekati 2 ini ditulisnya. Nah, kalau misalnya kita mau gambar ini, misalnya kalau kita menggambar kurva, salah satu caranya yaitu menggunakan tabel bantu XY kan. Nah, di limit juga sama, kita dapat menggambar grafik limit menggunakan tabel bantu XY. Untuk cara menggambar kurvanya saya mengikuti di buku ini ya. Jadi kalau kita punya limit 2x plus 1 untuk x mendekati 2, kalau misalnya pada fungsi kan kita juga bikin tabel XY ya. Kita ambil sampel domainnya dan kita hitung range-nya gitu ya. Kalau misalnya untuk limit, biasanya kalau misalnya di sini x mendekati 2, kita ambil 2 di tengah-tengah. Misalnya 2 tengah-tengah di sini. Nah, kemudian di kiri dan kanan kita ambil angka terdekat, tapi kalau di limit itu jauh. Misalnya 2. 2 itu kan kalau di garis bilangan real, di kiri itu ada angka 1 kan? Sedangkan untuk di kanan ada angka 3. Kemudian untuk x mendekati 2 itu, nanti kan ada x mendekati 2 dari kiri dan x mendekati 2 dari kanan. Untuk yang mendekati 2 itu paling dekat berapa kan kita nggak bisa tentukan. Bisa saja yang kita ambil itu belum tentu yang paling dekat. Makanya di sebelah kiri dan kanannya 2, kita kasih titik-titik. Artinya di sini masih ada angka yang terdekat lagi. Pada limit, untuk 2 ini biasanya nggak dicari nilainya berapa gitu ya. Jadi di sini kita kasih tanda tanya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 untuk anggota domainnya, ya, untuk nilai x-nya. Yang dia makin dekat ke 2, 5 angka. Misal, 1, kalau misalnya makin dekat ke 2, misal kita langsung ambil di sini 1,5. Makin dekat ke sini, bisa kita ambil di sini 1,7. Makin dekat di sini, bisa kita ambil ini 1,8. Makin dekat ke sini, bisa kita ini ambil 1,99. Terus di sini kita ambil 1,99. Seperti ini. Untuk x mendekati 2 dari kanan juga sama. Misal di sini 3. Kita ambil misalnya yang makin dekat itu 2,5. Kalau bisa perbandingannya sama. Kalau misalnya ini 1, ini 3, ini 1,5, ini 2,5, supaya gambarnya bagus gitu ya. Terus di sini 1,7, berarti di sini kita ambil 2,3 ya. Terus di sini 1,8, kita ambil misalnya ini 2,2. 1,99 misalnya kita ambil 2,01.
terus di sini kita ambil 2,001. Nah, seperti ini. Jadi untuk X mendekati 2 itu kita ambil 2 di tengah-tengah, terus di sini 1, di sini 3, terus di sini titik-titik, di sini tidak diambil, terus diambil lagi angka-angka desimal semakin dekat kedua dari kiri, diambil lagi angka-angka desimal 5 buah semakin mendekati 2 dari kanan. Nah, baru kita proses nih hasilnya, nilai Y-nya ya, kita proses. Oke, untuk 1, fungsinya adalah 2X plus 1 ya, fx 2X plus 1. Ketika 1 berarti 2 kali 1 kan? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Ketika X-nya 1 berarti nilai fungsinya adalah 3. Kemudian untuk X-nya 1,5 berarti 2 dikali 1,5, 3. 3 tambah 1, 4, berarti ini nilainya 4. 1,7, 1,7 kali 2, 3,4, 3,4 tambah 1 berarti 4,4. Kemudian 1,8 kali 2, 3,6, 3,6 tambah 1, 4,6. Kemudian 1,99 kali 2, 2 kali 9, 18, 2 kali 9, 18, 19, 2 kali 1, 2, 3, 3,98, 3,98 tambah 1 berarti 4,98. Nah, berarti untuk 1,999, 4,998. Ya, kemudian ini juga sama. Di sini 3 berarti di sini 3, nih 2 kali 3 6 tambah 1 berarti 7. 2,5 kali 2 5 tambah 1 6. 2,3 kali 2 4,6 tambah 1 5,6. 2,2 kali 2 4,4 tambah 1 5,4. 2,01 kali 2 kali 1 2, 2 kali 0 0, 2 kali 2 4, 4,02 tambah 1 berarti 5,02, berarti 2,001 5,002. Nah, dari tabel bantu ini berarti kita dapatkan koordinat-koordinat ya untuk menggambar grafiknya. Tabel bantu ini digunakan hanya apabila di soal diminta gambar ya. Kita gambarkan grafiknya di sini ya. Kalau untuk menggambar limit biasanya kalau untuk X mendekati 2, di sini kan 2 di tengah-tengah. Nah, untuk menggambarnya juga sebenarnya kita cukup ambil 1, 2, dan 3 aja untuk domainnya ya. Misalnya di sini 1, 2, 3. Nah, kita gambarkannya 1, 2, 3. Karena kan nanti X-nya itu kita ambil untuk X mendekati 2 dari kiri ya, dan X mendekati 2 dari kanan. Untuk X mendekati 2 dari kiri kita tuliskan X panah 2 pangkat negatif ya. Kalau untuk X mendekati 2 dari kanan, X panah 2 pangkat positif. Kita ambil koordinat 1,3. Nah, berarti kalau misalnya 1 X-nya ya, nilai fungsinya 3. Sini ya, 1 nilai fungsinya 3. Di sini ya titiknya. Kemudian di sini 1,5 nilai fungsinya 4. 1,5 berarti kan tengah-tengah antara 1 dan 2 ya. 1,5 nilai fungsinya 4. Ini 1,5 nilai fungsinya 4. Di sini ya titiknya. Kemudian 1,7 4,4 ya. Maka di sini 1,7 4,4. Nah, di sini 4,5 berarti 4,4 ya. Seperti ini ya. Kemudian dan seterusnya ya, 1,8 4,6, 1,8 4,6. Kemudian 1,99 itu berarti hampir 2 ya. Hampir 2, 4,98 berarti hampir 2, hampir 5 ya. Kemudian 1,999 hampir 2 juga, hampir 5 gitu ya. Kalau kita gambarkan kayak gini berarti. Nah, perhatikan ya kurvanya berarti untuk X mendekati 2 dari kiri. Nah, kurvanya sepanjang ini nih, sampai sini. Dari sini sampai sini. Nah, nilainya ini mendekati 5 kan ya. 4,998. Jadi kurva limit kiri itu segini. Kurvanya sampai sini ya untuk X mendekati 2 dari kiri. Nilainya mendekati 5. Ini adalah kurva limit kiri. Sedangkan untuk kurva limit kanan berarti kita gambarkan lagi nih. 3,7. 3,7. Sini ya. Kemudian 2,5,6. 2,5,6 ya, 2,5,6 di sini ya. Kemudian 2,3,5,6, 2,3 misal di sini ya, 5,6, 5,5 di sini, 5,6 di sini misalnya, di sini ya. Selanjutnya diteruskan ya, 2,2, 5,4,
2,2, 5,4, kemudian 2,01, 5,02, 2,01, 5,02, 2,001, 5,002, ya semakin dekat ke 5 ya. Nah, berarti ini nanti kurva limit kanan untuk X mendekati 2 dari kanan. Nah, seperti ini ya, ini kurva limit kanannya. Untuk X mendekati 2 dari kiri, kurvanya dari sini sampai sini ya, sampai mendekati 5. Untuk X mendekati 2 dari kanan, kurvanya dari sini sampai sini, sampai X mendekati 5. Nah, inilah kurva limit 2X plus 1 untuk X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan ya, kalau di kurva, mana nilai limitnya? Tadi dikatakan bahwa ada limit kiri untuk X mendekati 2 dari kiri ya. Nilai limit kirinya berarti yang ini nih, 4,998. Kurva limit kiri kan tadi yang ini ya. Nah, pada saat X mendekati 2 dari kiri, nilai limit kirinya di sini nih, 4,998. Terus 4,998 itu kan hampir 5. Limit kirinya berarti 4,998 kan? Ini hampir 5. Ya. Kemudian kalau limit kanan, X mendekati 2 dari kanan. Nah, nilai limit kanannya ini 5,002. Kalau di kurva berarti X mendekati 2 dari kanan, berarti nilai limitnya di sini nih, 5, lebih sedikit banget. Berarti bisa kita katakan limit kanannya 5,002 kan? Yang ini ya. Dimana 5,002 ini kan hampir 5. Kemudian di sini kan ada pernyataan jika limit kiri sama dengan limit kanan, maka punya nilai limit. Karena limit kirinya sama dengan nilai limit kanan, yaitu 5, maka punya nilai limit. Nilai limitnya berapa? Nilai limitnya ya 5. Berarti nilai limit kirinya 5, nilai limit kanannya 5. Jadi nilai limitnya 5. Sekarang gimana dong nasibnya untuk si angka 2-nya sendiri? Untuk X sama dengan 2. Tadi kan untuk X sama dengan 2 ini kan dia kita abaikan ya. Kita kasih tanda tanya. Sekarang gimana kalau misalnya kita cari nilai fungsi fx 2x plus 1 untuk X sama dengan 2, berarti kan F2. Nah, F2-nya berapa? Berarti kita substitusikan kan ya? Menjadi 2 dikali 2 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1. 5 juga. Oh, berarti di sini nilai limitnya 5. Nilai fungsinya juga 5. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi. Kalau misalnya memang nilai limit itu sama dengan nilai fungsi, ngapain capek-capek pakai limit kiri, limit kanan? Ngapain kita nyari limit kiri, limit kanan? Hampir 5, akhirnya 5 juga dapatnya. Ya, ini kalau misalnya kurva ini kita perbesar, jadi seperti ini ya. Misalnya gini, untuk X mendekati 2, nilai fungsi untuk fx sama dengan 2x plus 1 ini pada saat x sama dengan 2, nilainya persis di 5. Nah, ini adalah sebagai nilai fungsi. Nah, sedangkan untuk yang hampir 2, kita misalkan ambilnya tadi ini 1,999, nilai limit itu tuh yang di sebelum 5 ini hampir ke 5. Nah, kalau misalnya 2 lebih dikit, 2,001 misalnya, maka di sini hampir 5 juga, yaitu 5,002 di sini kan. Nah, kita itu mengambil nilai limit kiri dan limit kanannya karena pada bentuk fungsi tertentu, kadang untuk X sama dengan 2-nya itu sendiri tidak terdefinisi. Misalnya, kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, ini untuk x mendekati 2, kalau kita substitusikan kan pada saat x sama dengan 2 itu berarti 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4, 0. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Nah, pada saat x sama dengan 2 untuk fungsi x kuadrat min 4 per x min 2 itu, ini tidak terdefinisi. Makanya, untuk menentukan si kurva ini pada titik tertentu, berapakah nilai fungsinya itu, kita ambil nilai limitnya, nilai pendekatannya. Makanya tidak salah kalau misalnya nilai limit itu ada juga yang bilang nama lainnya adalah nilai pendekatan. Nah, jadi ketika kita mencari nilai fungsi dan fungsinya itu tidak terdefinisi pada suatu titik, maka kita bisa ambil nilai pendekatannya. Misalnya pada fungsi ini, pada fungsi 2x plus 1, nilai limit kirinya itu mendekati 5, nilai limit kanan mendekati 5, dan nilai fungsi pada saat x sama dengan 2-nya juga 5. Nah, maka nanti kurvanya ini disebut kurva kontinu dan ini dihitamkan. Kontinu artinya pada saat x sama dengan 2-nya sendiri, dia punya nilai, makanya kurvanya kontinu, tidak terputus
sesaat pun. Sedangkan untuk fungsi X kuadrat min 4 per X min 2 ini, karena pada X sama dengan 2-nya itu sendiri tidak memiliki nilai ya, atau tidak tentu bentuknya, maka nanti kurvanya sesaat terputus. Makanya kita beri tanda putih seperti ini kurvanya. Ini artinya namanya kurva discontinue nih. Kalau ini berarti fungsinya continue. Jadi kenapa kita membahas limit itu? Karena ada kondisi suatu rumus fungsi itu kurvanya terputus sesaat atau yang disebut dengan discontinue. Tapi untuk soal nomor A ini, karena di sini hanya diminta gambarkan grafik fungsi fx untuk x mendekati 2, ya udah kita cuma menggambarkan grafiknya saja sampai sini, ya. Oke, kemudian kita jawab yang B, tentukan limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri, ya. Nilainya berapa maksudnya? Oke, kita jawab yang B. Limit fx x mendekati 2 dari kiri, berarti dia adalah limit 2x plus 1 x mendekati 2 dari kiri. Nilainya berapa maksudnya di sini? Oke, untuk nilai limitnya, perhatikan ketika x yang mendekati 2 dari kiri, ternyata nilai y-nya 3, 4, 4,4, 4,6, 4,9, 8, 4,9, 998. Nah, ini berarti kelihatan kan ya? Semakin mendekati 5. Kita ambil aja yang terdekat ini, mendekati 5 kan? Nah, maka nilai limit kirinya adalah mendekati 5 dan kita tulis 5. Seperti ini. Oke, sekarang untuk limit f panah 2 plus, ini artinya limit kanan. Ya, kurvanya yang ini, limit kanan. Untuk limit kanan, berarti limit f panah 2 plus ini ya. Berarti limit kanannya ditulis limit 2x plus 1 x mendekati 2 dari kanan. Berapa nilai limitnya? Perhatikan di sini untuk x mendekati 2 dari kanan, nilai fungsinya 7, 6, 5,6, 5,4, 5,02, 5,02. Nah, kelihatan kan di sini berarti semakin mendekati 5. Ini nilainya. Semakin mendekati 5. Maka untuk limit kanan juga nilainya adalah 5 kita tulisnya. Artinya 5 ini tuh mendekati 5. Seperti ini ya. Kemudian untuk yang C, jika ada tentukan limit f panah 2. Di sini nggak ada min, nggak ada plusnya ya. Berarti ini nilai limitnya. Apakah punya nilai limit untuk fungsi ini? Maksudnya seperti itu ya. Untuk x mendekati 2. Ya, maka untuk yang C kita jawab karena limit kiri sama dengan limit kanan, atau kita lihat di sini limit kirinya ini, limit kanannya ini ya. Limit 2x plus 1 untuk x mendekati 2 dari kiri, nilainya sama dengan limit 2x plus 1 untuk x mendekati 2 dari kanan, maka ada nilai limitnya. Nilai limitnya apa? Nilai limitnya adalah limit 2x plus 1 untuk x mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Nilai limitnya adalah 5 juga ya. Limit kirinya 5, limit kanannya 5, maka fungsi 2x plus 1 untuk x mendekati 2 ada nilai limitnya, dan nilai limitnya adalah 5. Nah, seperti ini ya pengertian limit kiri dan limit kanan. Nah, kemudian muncul pertanyaan mungkin, memangnya ada fungsi yang tidak mempunyai nilai limit? Nah, ada ya. Di sini ada contoh kasus tidak punya nilai limit. Misalkan limit 1 per x untuk x mendekati 0. Oke, perhatikan, kalau misalnya x mendekati 0, berarti kan di sini tengah-tengah 0. Ya, kalau misalnya di sini tengah-tengah 0, pasti di sini kan positif. Di sini negatif. Kalau misalnya untuk x mendekati 0 dari kiri, berarti angkanya adalah negatif. Berarti 1 per negatif. Berarti hasilnya kan negatif untuk limit kirinya. Berarti nanti limit 1 per x untuk x mendekati 0 dari kirinya adalah negatif nilainya. Misalnya 1 per negatif 0,00001 gitu kan, hasilnya negatif. Kemudian untuk limit kanannya, limit 1 per x untuk x mendekati 0 dari kanan, pasti di sini kan kalau misalnya di sini 0, di yang dekat misalnya kita ambil 0,0001, maka positif. 1 per positif berarti nanti positif. Di sini beda angkanya kan, limit kirinya negatif, limit kanannya positif. Nah, ini berarti nanti tidak punya
nilai limit. Karena nilai positif dengan negatif kan jelas berbeda ya. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, seperti ini ya untuk simbol limit fungsi aljabar, cara menggambar grafik limit, kemudian pengertian limit kiri dan limit kanan, kemudian arti X mendekati C, ya, kemudian contoh kasus tidak punya limit, dan diingat apabila limit kiri sama dengan limit kanan maka punya nilai limit, sedangkan jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan maka fungsi tersebut tidak punya nilai limit.